Oke ya, kali ini kita masuk ke aplikasi PDB Order 2, khususnya di rangkaian listrik ya. Nah, saya ambil rangkaian RLC di sini. Jadi rangkaian lengkap RLC sederhana. Jadi misalkan Q ini adalah muatan listrik ya. Lalu saya punya lalu saya punya I, ini turunan dari Q, turunan pertamanya arus listrik ya. Nah, lalu saya punya voltase resistor ya. Di sini adalah VR, jadi R kali I atau R dikalikan dq per dt ya. Nah, untuk voltase kumparan ini adalah VL ya. Jadi L dikalikan DI per dt atau L dikalikan turunan kedua dari Q ya, terhadap T. Oke. Nah, sedangkan voltase kapasitor ini VC sama dengan Q dibagi C ya. Nah, jadi saya punya sumber arus. Nah, ini tidak harus baterai ya. Nah, sumber arusnya P. Jadi kondisi awal itu belum terhubung dengan arus listrik. Oke. Ya. Nah, jadi kondisi awalnya itu 0 ya. Jadi belum ada listriknya, belum ada muatannya, ya, belum ada arusnya. Nah, sumber arus, resistor, dan kapasitor ini terhubung seri ya. Jadi rangkaian RLC. Nah, maka berdasarkan hukum Kirchhoff-nya saya punya L Q double aksen ditambah R Q aksen ditambah Q per C itu sama dengan voltasenya ya. Gitu. Oke. Nah, misalkan saya ambil contoh kasus ya. Tentukan muatan Q dan arus listrik I ya dari rangkaian LLC. Nah, saya punya R-nya 16 ohm, L-nya 0,02 Henry, sedangkan C-nya 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dengan voltasenya ini 12 volt ya. Jadi kita ambil baterai. Nah, pada saat T-nya 0, maka arus listriknya juga 0, dan muatan kapasitornya juga pasti 0 ya, karena arusnya tidak ada. Oke. Nah, ini yang diketahui, tinggal masukkan ke persamaan diferensialnya ya. Jadi saya punya LQ aksen, FQ double aksen, tambah RQ aksen, ditambah Q per C, sama dengan P, ganti. Nah, oke. Sudah masuk ini informasinya, lalu ya ini untuk yang C-nya saya ini. Nah, semua ini kita bagi dengan 0,02 ya. Nah, jadi saya punya ini ya, Q double aksen tambah 800 Q aksen tambah 250.000 Q sama dengan 600. Nah, ya. Nah, dari sini ya kita buat persamaan karakteristiknya ya untuk PD homogen ini ya. Jadi saya punya R kuadrat tambah 800R tambah 250.000 ya, ini sama dengan 0. Kita cari gunakan rumus ABC ya, di mana A-nya itu 1, B-nya 800, C-nya 250.000. Oke. Ya, kita hitung, maka kita bisa dapatkan, nah akarnya kompleks ya, yaitu negatif 400 plus minus 300i. Nah, jadi saya punya solusi homogennya itu QH sama dengan eksponen negatif 400T dikalikan C1 kosinus 300T ditambah C2 sinus 300T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan. Nah, saya punya di sini bagian non homogennya itu adalah 600 ya. Jadi saya punya RT-nya 600. Nah, bagian homogennya ya, nah, seperti ini. Jadi kumpulan dari eksponensial dan kosinus-sinus ya. Berarti ini berbeda ya, karena berbeda maka kita misalkan, nah ini konstanta. Berarti saya punya Q-nya ya konstanta saja A. Kita turunkan ya, konstanta 0 turunan 0 0 lagi ya. Lalu tinggal Anda substitusi ya ke PD-nya ya. Nah, kita kembalikan ke PD-nya. Jadi kita dapatkan A-nya itu adalah 0,0024 ya.
Jadi, nah, saya punya solusi totalnya adalah seperti ini. Ya, eksponen negatif 400T dikalikan C1 kosinus 300T tambah C2 sinus 300T ditambah 0,0024. Ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mencari nilai C1 dan C2. Ya. Nah, kita cari C1 dan C2. Nah, informasi di sini yang kita punya yaitu ketika Q-nya sama dengan 0. Ya, T-nya 0 ketika Q-nya 0. Nah, tinggal ganti. Ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Dan kata lain C1-nya itu adalah negatif 0,0024. Nah, selanjutnya itu adalah mencari turunannya, ya. Karena di sini saya punya I-nya sama dengan 0, berarti I itu kan turunan pertama dari Q, ya. Oke. Nah, kita turunkan, ya. Ini jadi persamaan Q-nya kita turunkan. Ya. Nah, ini adalah hasil turunannya. Lalu kita masukkan ketika T-nya sama dengan 0, maka I-nya sama dengan 0. Ya. Nah, didapat seperti ini, sehingga C2-nya adalah negatif 0,0032. Ya. Nah, oke. Jadi, ya, muatannya, nah, tadi kan kita sudah dapatkan, ini C1-nya negatif 0,0024, dan C2-nya negatif 0,0032. Ya. Nah, ini adalah persamaan muatannya. Lalu kita cari persamaan dari arus. Ya, kita turunkan, ya. Jadi turunkan sekali terhadap T. Ini hasilnya. Nah, ketika dikumpulkan, maka didapat ini adalah 2 eksponen negatif 400T dikalikan sinus 300T. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Ya. Ya. Oke. Permisi Pak, tadi maaf agak kecepatan. Untuk Q aksennya itu 0 karena dia diturunkan dari A, ya Pak. Dan Q aksen dan Q double aksen. Ya. Oke. Ya. Ya. Jadi ini kan konstanta, ya, RT-nya. Bagian RT-nya konstanta, maka, ya, jadi saya punya di sini, saya punya RT-nya adalah konstanta. Ya. Karena konstanta, maka saya bisa pilih bagian solusi non homogennya itu ya konstanta A, gitu. Ya. Jadi suatu konstanta. Ya. Kalau kemarin kita punya persamaan RT-nya kan AT kuadrat tambah BT, ya, ya, itu tambah C. Nah, berarti ini nggak ada 3, ya, informasinya. Kalau di sini sebetulnya cuma konstanta saja. Gitu. Oke, ada lagi tanyakan? Ya. Sudah Pak. Terima kasih. Oke, ya, contoh kedua itu adalah rangkaian LC, ya. Oke. Jadi saya punya rangkaian LC. Ini tentukan muatan Q dan arus listrik I dari rangkaian LC, di mana L-nya adalah 10 Henry dan C-nya itu 0,04 farad, ya. Nah, di sini V-nya ini 200 dikalikan sinus 5 T volt, ya. Pada saat T-nya 0, arusnya 0, dan muatan muatan listriknya juga 0, ya. Oke. Nah, kembalikan, masukkan lagi ke formulanya. Ya, formula PD-nya selalu sama, ya. L Q double aksen tambah R Q aksen tambah QC. Nah, karena di sini rangkaian LC, berarti kita punya, ya, di sini R-nya adalah 0, ya. Karena saya punya ini adalah rangkaian LC. Jadi R-nya 0. Ya, tinggal Anda substitusikan. Ya,
didapat seperti ini, 10 Q double aksen tambah 250 Q sama dengan 200 sinus 5T. Nah, sekarang Q double aksennya kita buat jadi sendirian ya, tidak ada angka 10-nya, berarti kita bagi dengan 10 ya. Maka kita dapat Q double aksen tambah 25 Q sama dengan 20 sin 5T. Oke, ya. Nah, setelah ini baru kita buat, ya kita cari persamaan solusi homogennya ya. Jadi kita buat dulu PD homogennya, ya. Kita cari solusi homogennya. Oke. Jadi saya punya Q double aksen tambah 25 Q, ini sama dengan 0. Kita buat karakteristiknya. R kuadrat tambah 25 sama dengan 0, ya. Sehingga kita dapatkan R12-nya itu adalah plus minus 5I. Ya. Nah, berarti saya punya solusi homogennya itu adalah C1 eksponen 5T ditambah C2 sinus 5T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, perhatikan di sini saya punya RT-nya adalah 20 sinus 5T ya. Oke. Nah, sedangkan solusi homogennya ini C1 kosinus 5T dan C2 sinus 5T. Nah, ini ada yang sama ya. Jadi kalau Anda identifikasi bagian ini sama dengan bagian RT-nya, bagian non homogennya. Karena sama berarti kita buat kembarannya ya. Nah, oke. Jadi RT-nya ini kembaran dengan YH ya, bagian homogennya. Oke, di sini QH sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya punya QP-nya ya, bagian non homogennya itu harusnya kan A kosinus 5T ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat bagian ini, nah ini kan ini sebenarnya bagian dari RT-nya ya. Itu sama-sama ada sin itu harus ada kawannya, ya, kosin, itu. Nah, karena dia kembar, maka ada pengali T, ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ya kita turunkan, ya. Jadi Anda turunkan ya yang sebelah kiri dulu, baru turunkan yang sebelah kanan, ya. Oke. Nah, ini turunkan yang sebelah kiri, yang kanannya tetap, yang kiri tetap, turunkan yang sebelah kanan, kumpulkan, hasilnya ada seperti ini. Nah, ini juga kita turunkan lagi untuk dapat turunan keduanya. Ya. Nah, ini adalah hasil turunan keduanya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita substitusi di sini. Ya, saya punya Q double aksen P ditambah 25 Q P. Ya. Oke. Nah, ini ya sama dengan 20 sinus 5T. Nah, Anda substitusi ya seperti ini. Oke. Ya, yang kurung kurawal ini adalah bagian dari Q double aksen P. Ya, lalu yang kurung kurawal yang kedua ini adalah bagian dari QP. Kumpulkan. Nah, ini kan ya, perhatikan lagi bagian yang sebelah kanannya ya. 20 sinus 5T ini kan harus ada kawannya ya. Kosinus berarti ya kita tambahkan dengan 0 ya. Nah, di sini jadi ada tambahannya 0 kosinus 5T ya. Ini kan sebenarnya tambahan 0 ya. Nah, 0 itu adalah 0 kosinus 5T. Ya, agar bisa dikumpulkan per bagian. Ya, maka ini dikumpulkan. Nah, didapat seperti ini. Negatif 10A sinus 5T ditambah 10B kosinus 5T. Ya, jadi dengan kata lain, di sini saya punya negatif 10A itu sama dengan 20. 10B itu sama dengan 0. Ya, sehingga bisa Anda hitung bahwa A-nya itu negatif 2 dan B-nya 0.
Jadi saya punya QP-nya adalah negatif 2T kosinus 5T. Ya. Nah, jadi saya punya solusi totalnya itu C1 kosinus 5T tambah C2 sinus 5T dikurangi 2T kosinus 5T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Nah, selanjutnya, ya kita mencari berapa nilai C1 dan C2. Untuk mencari nilai C1 dan C2, ya, nah, saya punya informasi ketika T-nya 0, maka saya punya Q-nya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi ketika T 0, ini Q-nya 0. Oke. Nah, sehingga Anda masukkan nilainya, nah, didapat C1-nya sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya kita turunkan, ya, turunkan. Ya. Jadi informasi kedua, saya punya I-nya yang sama dengan 0. Ya. Turunkan dulu, ya. Nah, didapat seperti ini. Ya. Lalu masukkan ketika nilainya T sama dengan 0, I-nya 0. Nah, didapat seperti ini. Jadi C-nya, C2-nya itu 2/5. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi, nah, oke. Jadi muatannya itu adalah Q sama dengan 2/5 sinus 5T dikurangi 2T kosinus 5T. Ya. Nah, ini bagian muatannya, ya, muatan listriknya. Nah, bagaimana mencari arus listriknya? Ya, kita turunkan, ya. Jadi turunkan sekali, maka kita dapat, nah, seperti ini, ya. Sehingga hasilnya adalah 10T sinus 5T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Oke, ya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah ini tugasnya, ya. Oke, ini tugasnya.